Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat meskipun dalam masa pandemi, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 mahasiswi. Yang pertama saya sendiri, Dini Sela Febrina, NIM 008. Yang kedua, Fitri Nisaul Anisa, NIM 017. Dan yang terakhir ada Nurul Hidayati, NIM 018. Kami dari kelas Pendidikan Biologi A 2020. Nah, untuk beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai teori belajar David Ausubel. Sebelum kita membahas lebih lanjut, tentunya teman-teman sudah mengetahui apa sih itu teori belajar. Nah, teori belajar itu merupakan metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar yang cenderung membawa ke arah yang lebih baik. Nah, lalu bagaimana sih teori belajar David Ausubel itu? Nah, teori belajar David Ausubel memiliki dua dimensi belajar. Yang pertama ada belajar bermakna atau meaningful learning. Di sini, apabila informasi yang akan dipelajari siswa disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya, sehingga siswa tersebut dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Nah, struktur kognitif itu dapat berupa seperti fakta-fakta, konsep-konsep, maupun generalisasi yang telah diperoleh ataupun yang telah dipahami sebelumnya oleh siswa. Lalu yang kedua, ada belajar hafalan atau rote learning. Apabila seseorang memperoleh informasi baru dalam dunia pengetahuan yang sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang ia ketahui sebelumnya, atau yang tidak cocok dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Nah, setelah membahas tentang dimensi belajar, maka di teori David Ausubel ini ada 3 tipe belajar. Yang pertama ada belajar dengan penemuan yang bermakna. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna. Dan yang terakhir ada belajar menerima yang bermakna. Lah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna. Maksudnya, mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari. Atau menemukan pengetahuan dari apa yang dipelajari, kemudian pengetahuan baru tersebut dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya, tentang belajar dengan penemuan yang tidak bermakna. Maksudnya itu, pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Kemudian siswa tersebut menghafalkan. Dan yang terakhir, belajar menerima yang bermakna. Maksud dari tipe belajar ini yaitu pelajaran yang telah tersusun secara logis, disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan yang baru yang diperoleh oleh siswa itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimiliki. Nah, untuk membahas lebih lanjutnya akan dibahas oleh Kak Nurul. Kepada Kak Nurul dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Kak Sheila. Materi dalam teori belajar David Ausubel ini ada prasyarat belajar bermakna, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, tugas-tugas belajar yang diberikan harus sesuai dengan tahap perkembangan intelektual siswa. Peserta didik yang masih di dalam periode operasi konkret, bila diberi bahan materi matematika yang abstrak dan tanpa contoh yang konkret dari materi tersebut akan mengakibatkan materi tersebut tidak dipelajari dengan cara bermakna. Yang kedua ada tugas-tugas belajar yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan pengetahuan atau struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Belajar bermakna pada tahap mula-mula memberikan pengertian bahan pelajaran baru, sehingga bahan tersebut dapat diserap dan kemudian diingat oleh siswa. Yang ketiga yakni belajar menerima yang bermakna hanya akan terjadi apabila siswa memiliki strategi belajar bermakna.
Apabila siswa melaksanakan tugas dengan sikap bahwa ia ingin memahami bahan pelajaran dan mengaplikasikannya di dalam dunia nyata. Next, Kak. Kemudian ada kelebihan dari teori belajar David Ausubel ini. Yang pertama yakni informasi yang dipelajari secara bermakna akan lebih lama diingat oleh siswa. Yang kedua ada informasi yang baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya, sehingga memudahkan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga ada informasi yang pernah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas sehingga memudahkan proses belajar mengajar. Next. Kemudian ada kekurangan dalam teori belajar David Ausubel ini. Yang pertama yaitu informasi yang dipelajari secara hafalan tidak lama diingat oleh siswa. Yang kedua, jika peserta didik berkeinginan untuk mempelajari sesuatu tanpa mengaitkan hal yang baru, maka baik proses maupun hasil pembelajarannya dapat dinyatakan sebagai hafalan. Untuk materi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Kak Anis. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Kak Nurul. Yang selanjutnya adalah prinsip belajar Ausubel. Berdasarkan pandangan tentang belajar bermakna, maka Ausubel mengajukan 4 prinsip pembelajaran. Yang pertama, pengaturan awal atau advanced organizer. Pengaturan awal ini mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya. Advanced organizer ini dapat digunakan untuk siswa dalam menanamkan pengetahuan yang baru. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi progresif. Selama belajar bermakna berlangsung, perlu terjadi pengembangan konsep dari umum ke khusus. Dengan strategi ini, guru mengajarkan konsep mulai dari konsep yang paling inklusif, kemudian kurang inklusif, dan selanjutnya hal-hal yang bersifat khusus, seperti contoh-contoh setiap konsep. Yang ketiga adalah belajar superordinat. Belajar ini dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari suatu konsep yang lebih luas. Belajar superordinat ini dapat dikatakan sebagai pengembangan konsep dari khusus ke umum. Kemudian prinsip belajar yang terakhir adalah penyesuaian integratif atau rekonsiliasi integratif. Penyesuaian ini diperlukan saat siswa kemungkinan akan menghadapi kenyataan bahwa dua atau lebih nama konsep digunakan untuk menyatakan konsep yang sama. Untuk mengatasi pertentangan ini, maka materi pelajaran dapat disusun sedemikian rupa sehingga guru dapat menggunakan hierarki konseptual ke atas dan ke bawah selama informasi disajikan. Next, Kak. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah belajar bermakna. Langkah-langkah belajar bermakna menurut Ausubel ini terdapat 6 langkah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah melakukan identifikasi karakteristik siswa. Karakteristik siswa ini dapat berupa kemampuan awal, motivasi, gaya belajar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah memilih materi pelajaran sesuai dengan karakteristik siswa tersebut dan mengaturnya dalam bentuk konsep-konsep inti. Yang keempat, menentukan topik-topik dan menampilkannya dalam bentuk advanced organizer yang akan dipelajari siswa. Yang kelima, mempelajari konsep-konsep inti tersebut dan menerapkannya dalam bentuk yang nyata. Dan langkah yang terakhir adalah melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Next, Kak. Nah, materi yang terakhir adalah implikasi teori Ausubel dalam pendidikan. Implikasinya dapat terlihat dalam contoh-contoh sebagai berikut ini. Yang pertama, guru terlebih dahulu mengingatkan materi sebelumnya dan mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari terhadap siswa. Yang kedua, guru memberikan pretest terhadap siswa untuk mengetahui karakteristik maupun latar belakang pengetahuan siswa. Yang ketiga, guru memberikan penjelasan materi dari yang ke umum, kemudian yang lebih ke khusus. Misalnya nih, memberi pelajaran tentang pengertian tumbuhan secara umum.
kemudian baru menjelaskan jenis-jenis tumbuhan beserta contohnya. Kemudian contoh implikasi yang terakhir adalah guru mempertahankan perhatian serta keaktifan siswa dengan cara melakukan diskusi, tanya jawab, maupun meminta siswa untuk membahas materi menurut pandangannya sendiri. Next, Kak. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Nah, selesai sudah kita belajar mengenai teori belajar David Ausubel. Oleh karena itu, kami dari Kelompok 9 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.